You're coming back this way again. Saat mereka mendefinisikan ulang apa arti kebisingan dalam rock and roll, dan apa arti kesuksesan bagi sebuah band dengan akar eksperimental. Sonic Youth menjadi salah satu band paling berpengaruh dan populer yang muncul dari bawah tanah Amerika. Penggunaan inventif mereka dari penyetelan alternatif, disonansi, dan umpan balik yang mereka kombinasikan dengan intensitas hardcore punk dan estetika seni pertunjukan avant-garde New York menciptakan lanskap sonic baru dengan dampak yang bertahan selama beberapa dekade. Sementara Confusion is Sex tahun 1983 mencerminkan tingginya pengaruh keras namun hipnotis no wave pada musik mereka. Sonic Youth segera menambahkan lebih banyak struktur dan melodi tanpa mengorbankan keunggulan mereka. Trio rekaman independen akhir 1980-an mereka adalah Evolve tahun 1986, Sister tahun 1987, dan Daydream Nation tahun 1988 menjadi batu ujian bagi generasi rock indie berkat campuran eksperimen dan aksesibilitas mereka yang mudah berubah. Popularitas band yang semakin meningkat membuat mereka menandatangani kontrak dengan label besar, dengan album Go tahun 1990-an dan Dirty Sonic Youth tahun 1992 meraih kesuksesan arus utama. Sebagian besar album mereka dari tahun 90-an dan seterusnya masuk dalam top 100 dari Billboard 200. Kemudian di tahun 90-an kegelisahan kreatif membuat mereka membuat album label besar yang lebih menantang seperti Washing Machine tahun 1995 dan merilis karya eksperimental yang terang-terangan di jejak SYR mereka sendiri. Dalam dekade berikutnya, Sonic Youth terus menyeimbangkan sisi berbeda dari musik mereka dengan cara yang terasa sesuai dengan warisan mereka, dari album Murray Street yang introspektif tahun 2002 hingga lagu Swan yang hits di tahun 2009 dari album The Eternal. Mereka tetap menjadi band yang selalu menempa jalan mereka sendiri. Pengakuan masa depan Sonic Youth tidak terpikirkan ketika gitaris sekaligus vokalis Thurston Moore dan Lee Ranaldo serta basis sekaligus vokalis Kim Gordon membentuk Sonic Youth pada tahun 1981. Moore dibesarkan di Bethel, Connecticut, sedangkan Ranaldo berasal dari Long Island, dan Gordon adalah seorang mahasiswa seni dan musisi dari California. Ketiganya tiba di Manhattan selama puncak gerakan no wave post-punk yang berbasis di New York. Setelah band Moore yang bernama The Coachmen bubar, dia mulai bermain dengan CKM dan bertemu dengan Gordon yang juga merupakan anggota grup. Pasangan ini menjadi pasangan romantis dan kreatif, dan menetapkan nama Sonic Youth untuk proyek mereka pada pertengahan 1981. Pada bulan Juni pasangan tersebut membantu menggelar festival kebisingan, di mana band ini melakukan debut live mereka. Ketika Moore melihat Ranaldo tampil dengan ansambel gitar listrik komposer avant-garde Glenn Branca, ia mengundang sang gitaris untuk bergabung dengan Sonic Youth. Pada saat itu grup ini juga menampilkan keyboardis yang bernama Anne de Marinis dan drummer Richard Edson. De Marinis kemudian pergi, dan kuartet itu segera menjadi band pertama di label Neutral Records milik Branca. Lalu pada bulan Desember Sonic Youth merekam EP debut self-title mereka di sebuah studio di Radio City Music Hall. Muncul pada Maret tahun 1982, Sonic Youth menampilkan suara post-punk yang lebih lugas daripada musik yang akan mereka buat dalam waktu dekat. Ketika Edson meninggalkan Sonic Youth untuk mengejar karir akting, dia digantikan oleh Bob Bird. Namun perbedaan kreatif antara Bird dan anggota band lainnya saat tur dengan Swans menyebabkan pemecatannya. Lalu Jim Sclavunos yang memainkan sebagian besar drum di album debut Sonic Youth yaitu Confusion is Sex. Beberapa bulan kemudian Sclavunos berhenti dan Bird bergabung kembali dengan Sonic Youth untuk merekam EP Kill Your Idols, yang dirilis oleh label Jerman Zensor pada Oktober itu. Lalu awal tahun 1984, Moore berusaha untuk membuat band mendapatkan kontrak dengan label indie Inggris Double Vision, tetapi label tersebut menolak demo tersebut. Paul Smith, salah satu pemilik Double Vision, membentuk Blasphemous Records untuk merilis musik band. Berkat kesepakatan dengan label indie Inggris yang bernama Rough Trade, Sonic Youth memiliki label pertama mereka dengan distribusi yang kuat. Lalu tahun itu Gordon dan Moore juga menikah. Untuk membuat album kedua mereka, Sonic Youth bekerja dengan Martin Bisi dan mengembangkan potongan improvisasi yang mereka mainkan di sela-sela lagu saat konser. Menggambar di sisi gelap Americana dan mencerminkan keadaan bangsa di pertengahan tahun 80-an.
Bad Moon Rising muncul pada Maret tahun 1985 melalui Blastfest di Inggris dan Homestead Records di AS, mendapatkan ulasan yang kuat dari pers musik bawah tanah dan terima kasih untuk kombinasi eksperimen disonan, dan umpan balik dalam struktur lagu pop yang relatif mudah. Setelah merilis EP Death Valley 69, Bert digantikan oleh mantan anggota Crucifix bernama Steve Shelley, yang menjadi drummer permanen Sonic Youth. Pujian Bad Moon Rising menarik perhatian yang signifikan, termasuk tawaran dari label besar. Sebagai gantinya Sonic Youth memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan SST, rumah dari Husker Du dan Black Flag pada awal 1986. Band ini bersatu kembali dengan BC untuk membuat Evil, kumpulan lagu yang lebih melodis yang mengeksplorasi tema selebriti dan juga menampilkan kolaborasi dengan Lydia Lounge dan Mike Watt. Album ini membuat Sonic Youth menjadi perlengkapan di radio kampus, dan status mereka tumbuh secara signifikan dengan album berikutnya. Sebagian besar ditulis Satur untuk mendukung Evil dan direkam dengan Walter Shear di studio Shear Sound. Lalu album Sister dirilis pada Maret tahun 1987 dan melanjutkan penyempurnaan grup musik mereka. Album yang menggabungkan gitar akustik dan mengambil inspirasi dari kehidupan dan penulisan-penulis fiksi ilmiah bernama Philip K. Dick yang sangat dipuji oleh publikasi arus utama seperti Rolling Stones. Bulan November, band ini mengeluarkan Master Dick, yang merupakan sebuah EP yang menyertakan sampel Kiss milik Prince serta sampul Beat on the Brat milik Ramones yang menampilkan J Mascis dari Dinosaur Jr. Terobosan sejati Sonic Youth datang pada tahun 1988 dengan album ganda Daydream Nation. Alih-alih mengedit ide lagu mereka, grup tersebut mengembangkannya menjadi suite yang mengalir bebas yang lebih mencerminkan penampilan langsung mereka. Sonic Youth merekam album di Green Street Studio New York dengan insinyur Nick Sansano, yang karyanya dengan artis hip-hop termasuk Public Enemy membuat band menjadi terkesan. Itu adalah tour de force yang dipuji sebagai mahakarya ketika tiba pada Oktober tahun 1988, dan menghasilkan hit radio perguruan tinggi di Teenage Riot. Sonic Youth mengikutinya dengan The Whitey Album pada Januari tahun 1989, sebuah penghargaan untuk Madonna dan bagian lain dari budaya pop arus utama dari proyek sampingan mereka yaitu Chicon Youth. Untuk melengkapi album, Sonic Youth merekrut musisi jazz yang menjadi produser Ron Saint-Germain, yang membantu membentuk banyak overdub sesi menjadi produk dengan suara terfokus yang tidak meninggalkan estetika grup yang bising. Hasilnya adalah album Go pada Juni tahun 1990, yang merupakan hit radio perguruan tinggi dan mencapai 96 di chart Billboard 200 Albums. Band ini mengeksplorasi hubungan mereka dengan budaya pop lebih lanjut pada lagu-lagu seperti kolaborasi Chuck De Coolting, yang mencapai nomor 7 di tangga lagu Billboard Modern Rock Tracks. Setelah album Go dibebaskan, Neil Young mengundang Sonic Youth untuk membuka turnya di arena untuk Rugged Glory, sebuah langkah yang mewakili serangan besar pertama mereka ke dalam arus utama dan juga membantu menjadikan Young seorang tokoh kultus dalam lingkaran alternatif selama tahun 90-an. Untuk album label besar kedua mereka yaitu Dirty, Sonic Youth mengangguk ke Grand Seattle seperti Mudhoney dan Nirvana. Keduanya telah didukung Sonic Youth selama beberapa tahun. Mereka merilis single split dengan Mudhoney dan membawa Nirvana ke DGC Records. Band ini bekerja dengan mixer Nevermind bernama Andy Wallace dan produser Butch Vig yang membantu mereka memfokuskan lagu mereka ke dalam suara yang lebih mudah diakses. Dirilis pada Juli tahun 1992, Dirty mencapai nomor 83 di tangga album Billboard 200, menelurkan hit rock modern pemuda melawan fasisme, dan Sugar Cane, dan akhirnya meraih emas. Setelah kesuksesan ini Sonic Youth dipuji sebagai Godfather Rock Alternatif. Lalu akhir tahun 2011, Moore dan Gordon mengumumkan perceraian mereka yang akan datang, dan Sonic Youth Sao Paulo November itu adalah konser terakhir mereka sebelum jeda yang tidak ditentukan. Anggota band tetap sibuk di antara proyek mereka yang lain. Gordon bekerja dengan gitaris eksperimental Bill Nash sebagai body atau head, dan dengan Alex Knox dari Tomorrow's Tulips sebagai glitter bass. Dia juga menerbitkan memoarnya yaitu Girl in a Band. Moore melakukan tur dan rekaman dengan Chelsea Light Moving dan melanjutkan karir solonya. Ronaldo merekam sebagai artis solo dan dengan bandnya The Dust, yang menampilkan Sally serta O'Rourke dan gitaris Alan Leach. 3 tahun kemudian, Matador Records menerbitkan kembali Live at Battery Park. Awalnya merupakan bonus LP edisi terbatas yang disertakan dengan pre-order The Eternal, sebagai Battery Park NYC tanggal 4 Juli tahun 2008.